Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan perancangan kasur adjustable menggunakan data antropometri untuk peningkatan kualitas tidur. Untuk kelompok 6 sendiri terdiri dari Fajar Sambodo, Kahap Sari, Pandu Wicaksana, Rino Valdi, dan Sesa Ananda. Yang pertama itu ada abstrak. Tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi kebutuhan desain kasur terhadap konsep antropometri dan ergonomi. Kedua, peningkatan pemahaman tentang pentingnya ergonomi dalam produk sehari-hari. Yang ketiga, desain ulang kasur adjustable menggunakan gambar desain usulan 2 dimensi dan 3 dimensi. Hasil penelitian kasur yang ergonomi berdasarkan analisis antropometri, persentil, dan prinsip desain. Yang kedua yaitu pendahuluan. Antropometri adalah studi yang mempelajari dimensi tubuh manusia yang meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain. Pentingnya antropometri dalam desain produk yaitu untuk kenyamanan dan kesehatan pengguna. Permasala- permasalahan yang Permasalahan pada karya ilmiah, banyaknya desain kasur saat ini yang tidak memperhatikan prinsip ergonomi yang menyebabkan gangguan tidur dan postur tubuh yang buruk. Data dan statistik yaitu yang pertama 20% sampai 40% orang dewasa mengalami kesulitan tidur setiap tahun. Yang kedua, 17% mengalami masalah kualitas tidur yang serius. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskripsi kuantitatif, di mana pengumpulan data antropometri dari 20 mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Yang kedua, dilakukan pengukuran lebar bahu, tinggi badan, tinggi saat duduk, berat badan, dan lingkar kepala. Kemudian langkah-langkah penelitian, yang pertama pengumpulan data, analisis data, perancangan ulang desain kasur, dan evaluasi, serta pengolahan data menggunakan perhitungan standar deviasi dan persentil. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, diagram alur penelitian. Dimulai dari mulainya penelitian, kemudian identifikasi dan perumusan masalah, dilanjutkan pengumpulan data. Di sini dipastikan apakah data cukup atau tidak. Apabila data cukup, dilanjutkan dengan desain kasur, analisis, dan dilakukan evaluasi. Apabila evaluasinya sudah sesuai, maka selesai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dari data yang telah dikumpulkan dari 20 mahasiswa Universitas Bina Nusantara, berikut tabel data dari lebar bahu, tinggi saat duduk, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala dari masing-masing mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Kemudian setelah mendapatkan data dari mahasiswa ini, kita dapat menentukan nilai rata-ratanya. Rumus dari rata-rata adalah sebagai berikut. Kemudian didapatkan rata-rata dari lebar bahu, yaitu 38,96, lingkar kepala 16,95, tinggi saat posisi duduk adalah 57,87,
Kemudian tinggi badan adalah 161,8. Kemudian berat badan adalah 60,25. Kemudian setelah didapatkan nilai rata-rata, kita menentukan standar deviasi. Dari standar deviasi masing-masing aspek terdapat berikut hasilnya. Lebar bahu senilai 4,17, kemudian lingkar kepala adalah 1,41, kemudian tinggi saat duduk adalah 2,99, kemudian tinggi badan adalah 6,65, kemudian berat badan adalah 8,05. Setelah didapatkan nilai rata-rata dan deviasi, kemudian kita dapat menghitung persentil. Persentil yang dihitung itu adalah persentil 5, persentil 10, persentil 50, persentil 90, dan persentil 95. Berikut adalah tabel hasil dari masing-masing perhitungan persentil 5, persentil 5, persentil 10, persentil 50, persentil 90, dan persentil 95. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk penelitian dan pembahasan. Di sini data antropometri. Yang pertama lebar bahu, tinggi saat duduk, tinggi badan, berat badan, dan tingkat kepala. Dan analisa data antropometri, perhitungan nilai rata-rata, nilai deviasi, dan persentil. Persentil dihitung adalah P5, P10, P50, P90, dan P95. Dan hasil analisisnya adalah lebar kasur adalah 90 cm, tinggi headboardnya 19,27 cm, panjang headboardnya 62,79 cm, panjang kasur 190 cm, tinggi kasur 47,04 cm. Oke, selanjutnya perancangan desain kasur. Di sini ada 2D modeling dan 3D modeling. Yang pertama itu tampak atas, tampak samping, dan tampak depan. Yang mana lebar kasur itu 90 cm, tinggi headboardnya 11,27 cm, panjang headboardnya 62,79 cm, panjang kasur 190 cm, dan tinggi kasur 47,04 cm. Mungkin selanjutnya. Baik, melanjutkan hasil penelitian dan rekomendasi lebar kasur. Untuk menentukan lebar kasur, data dimensi yang digunakan adalah lebar bahu. Agar lebar kasur bisa digunakan oleh seseorang yang berbadan besar, maka persentil yang digunakan adalah persentil 95 atau P95, yaitu dari data yang telah didapatkan 62,8 cm. Sehingga kami memilih ukuran untuk lebar kasur adalah 90 cm dan bisa di adjustable. Kemudian yang kedua, tinggi headboard. Agar headboard bisa digunakan dengan nyaman oleh semua orang, maka tinggi headboard menggunakan data persentil 95 atau P95, yaitu 19,27 cm. Kemudian selanjutnya panjang headboard. Agar headboard bisa digunakan dengan nyaman oleh semua orang, maka panjang headboard menggunakan data persentil 95 atau P95, yaitu 62,79 cm. Kemudian yang selanjutnya panjang kasur. Agar panjang kasur bisa digunakan oleh orang yang tinggi, maka menggunakan data persentil 95 atau P95, yaitu 172,74 cm. Idealnya, dalam membuat sebuah kasur, panjang kasur harus lebih besar dari perhitungan antropometri. Sehingga kami memilih ukuran untuk panjang kasur adalah
180 cm. Kemudian yang terakhir yaitu tinggi kasur. Agar tinggi kasur bisa digunakan oleh orang yang berbadan besar, maka menggunakan data persentil 95 atau P95, yaitu 73,46 kg. Lalu yang terakhir kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang ulang kasur adjustable dengan memperhatikan data antropometri dan prinsip-prinsip ergonomi. Hasil menunjukkan bahwa menggunakan data antropometri seperti lebar bahu, tinggi badan, tinggi saat posisi duduk, berat badan, dan lingkar kepala dari 20 mahasiswa dapat menghasilkan desain kasur yang lebih nyaman dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Rancangan inovasi kasur yang baru telah dibuat dengan nyaman agar tidur lebih berkualitas. Rancangan kasur yang nyaman didapatkan dengan memperhatikan nilai ergonomi produk. Nilai ergonomi produk didapatkan dari data antropometri, yang mana digunakan untuk menghitung persentil tiap dimensi tubuh. Selain itu, dalam rancangan kasur sudah menerapkan desain prinsipal. Sekian presentasi dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Terima kasih.